Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasburun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para sepuh, para bini sepuh, rencang-rencang alumni, pengurus Himasal Pusat, soho pengurus Himasal Pekalongan ingkang kawula hormati. Himasta Pekalongan. Kula kok remen mboten ngangge cabang atau daerah malih. Himasta Pekalongan ngoten mawon nggih. Dados niku nggih kula napa aturaken kritik sekedhik. Nggih pangapunten, wau niku tanda tangane kopi niku kesip nggih. Nggih, napa nggih? Kesip teng inggil nggih. Nggih mangke keranten sampun terbentuk sedaya nggih. Mangke diseragamaken Himasta ingkang pusat niku Himasta, lajeng ingkang daerah-daerah niku langsung Himasta daerah ya. Himasta Pekalongan, Himasta Karawang, Himasta Indramayu, Himasta Cirebon dan seterusnya. Ingatan. Alhamdulillah dateng siang menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal dateng majelis ingkang insyaallah penuh barokah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Serindah kula aturaken matur kesuwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya, sambutan panjenengan sedaya terutami Sahibul Bait ingkang sampun rela bersusah payah tentunya nggih mboten persiapan ingkang mboten cekap 1-2 hari melalui persiapan panjang baik secara tenaga, waktu ataupun biaya. Sepeda malih kula aturaken matur kesuwun sanget. Lajeng dateng Pekalongan niki alakoipun keluarga Pondok Pesantren Tahsul Akhlak Pino kalian Pekalongan khususipun Ujung dan sekitarnya ini bukan barang yang baru. Terus niki berlangsung mboten mawon kok sambune Abah Mustahdi niku mboten. Saderenge Abah Mustahdi wangsul atau nyepeng Pondok Pesantren Pino waktos niku sampun wonten alaqah antawisipun Mbah Yai Hasbullah kalian
ahli Pekalongan khususipun Pucung niki. Ngantos ceritanipun wekdal Abah Mustadi pikantuk mae ibadiyah dateng Kaliwungu niku budalipun lamaran atau badhe akad nikah teng Kaliwungu niku saking Pucung tumbas nopo maendo iki teng mriki dipun sembreten mriki lajeng kita mriko kangge walimah ngoten. Terus persiapan keberangkatan itu saking Pekalongan ngeten ceritane. Nggih tentu sing ya apa tasih Joko kan dereng imah-imah ngoten. Lajeng tahun 55 akhir antawis samonten Abah kondur dateng saking Kaliwungu di Boyongan saking Kaliwungu dateng Binong niku beto putra setunggal ingkang naminipun Abu Yahibatullah ingkang kelahiran tahun 1955. Lajeng Abah teng mriko teng Binong niku nggih mun boten wonten lare santri teng mriko niku dados fatroh pondok Binong niku fatroh. Nah saderengipun wekdal Abah tasih teng pondok tasih teng babakan ingkang biasa ngintun atawi jemput atawi ngantukaken menawi ya Hasbullah boten saged ngantukaken dateng nganter teng pondok niku Yai Hasan Pucung itu nggih anu jenengan nggih lan niku saderenge teng Kaliwungu niki Yai Hasan niku teng Binong nggih sampun kinten-kinten nggih sampun ageng lah wong biasa diutus kalian Mbah Yai Hasbullah niku atau Mbah Nyai Siti Hafsah menawi ngintun bestelan niku ingkang besteli niku Yai Hasan ngoten. Niku cerita kedekatan Winong atau Mbah Yai Hasbullah lan Abah Mustadi kalian ahli Pucung mriki. Lajeng wekdal Yai Hasan pindah datang Kaliwungu niku riyin Abah tasih teng Tebing Jombang, tapi beliau berdua niku tasih berkomunikasi juga kados pundi tapi proses surat-suratan ngantos suatu saat Abah niku ngersakaken badhe ngapalaken Quran ngoten. Lajeng Yai Hasan informasiaken teng Kaliwungu wonten guru Quran. Lajeng Abah nyurati malih saged boten jenengan matur dhateng kiai niku kula badhe ngapalaken tapi nyuwun sedinten niku setunggal juz setorane ngoten. Ini ngoten. Lajeng akhirnya Yai Hasan matur terus dipun aturaken ya wis bocah kon mene wae engko tak omong-omongan karo bocah. Nah sasampune Abah janjian ngoten lajeng dugi teng Kaliwungu lajeng sowan dhateng Kyai Asror. Kyai Asror niku putranipun putanipun ya sinten niku Kyai Asror niku adik misane Mae Ibadiyah kok ngotenan. Yai Ridwan putrane Yas Asror bin Ridwan. Asror bin Ridwan bin Musa. Ngoten dados tasih ponakanipun Mbah Yai Irfan bin Musa Kaliwungu. Lajeng sasampune sowan akhire anyang-anyangan sepakat sedinten seprapat juz. Iya. Sasampune sepakat sedinten seprapat juz kanten ya Asror nggih. Terus menawi setunggal juz kula kemeng kaboten nyimahe niku ngoten. Dados sing sedengan mawon seprapat paling kathah akhire ngoten. Sampai
Ya, sedikit seberapa jus berarti sampai pinter amal itu. Kawan bulan gitu terus ini. Kita sekitar sekawan bulan itu apa hatam langsung disemak. Terus sampun disemak apa ditimbali ya, Sro. Ditimbali. Ini dereng terus mantu berarti ini. Lebih tasih santri anyaran dari kawan bulan ditimbali langsung. Sampean sampun hatam. Lah saat ini gantos kulo pengen ngaji datang sampean. Terus ya seru nonton. Terus gantosan ngaos terus ya seru nyuwun dipun wawasaken tafsir Jalalain. Ya akhirnya apa nih? Ngopo manut panjenenganipun gurune ya seru niku ingkang akhirnya tafsir Jalalain niku dados wazifah ya asro. Setiap hari ngantos sak menika asih wonten di Jepang menawi boten santri ini putrane Mbah Yai Asrof itu wazifah harian atau mingguan itu pengajian rutin tafsir Jalalain. Nah, sesampune niku lajeng Abah dipundhut mantu angsal putrinipun Mbah Yai Irfan bin Musa, tapi waktu niku pun boten wonten Mbah Yai Irfan pun boten wonten kantun diwalinipun mas-masipun ingkang pertami naminipun Yai Humaidullah Irfan pengasuh pondok pesantren APK Kalibungu. Lajeng wonten malih Yai Ubaidullah ingkang riyin dalemanipun dateng THR keraton nggih. Kergon niku masih pun mahe pasar ya teng sederek jembatan ini ayam murung jalan lajeng malih Yai Ibadullah Irfan niku ingkang perkenale mersepai abad Diniyati Rois Kalibungu niku lajeng abad mahe Ibadiyah niku ingkang sakit sekawan ingkang liab wonten malih inggih menika salah setunggalipun pengasuh pesantren Putri Kalibungu Aris Ribatul Islamiyah Sari Baru niku lajeng wonten malih pesantren Al Irfani niku tasih liab kalian mahe Ibadiyah. Terus kemudian ya sepanjang pulau nopo Sumerap waktu alit pulau ini apal dengan ujung nih kanten selalu bentahun itu pasti mriki bukan nuju saking Binong atau mampir saking Kalibungu atau Bajetan Kalibungu mesti mampir datang pucung kanten nopo mahabbah kali ahli ujung dan juga mungkin ngiras-ngirus ada faktor bisnis tentunya. Terus mengatakan hubungannya pun Winong kalian ahli ujung ahli Pekalongan mereka lajeng sesampunipun Abah netep datang Dino terus hubungan kalian pucung nopo terus berlanjut wonten Mbah Yai Zabidi almarhum lajeng sasampunan iku malah menawi boten lepat Abu Yai Batullah kalian Abah Muhaibullah itu nate mriki mindel mondok griyane Mbah Yai Zabidi niku nggih kamu khid nyemakaken Quran mriku Mbah Yai Zabidi. Terus baik dari segi sanad keilmuan ataupun napa hubungan silaturahim niku masih terus berjalan. Lajeng ngerasakan malih wau sasampune Abah wangsul ten Winong ya terus wau kula aturaken Winong niku mboten wonten sinten-sinten fatrah
menawi Abah ndawuhaken paling Yai Solihin itu garwanipun rayine Abah lek mutmainnah ingkang ninggalipun datang Babakan. Yai Solihin niku putranipun Mbah Yai Madamin Babakan niku. Lajeng sesampune pinten-pinten wekdal kata malih lari santri terus Abah matur kalian ya Hasbullah undangnya kan mama tua ma niki pondok kok dereng wonten namine pripun menawi dipun nameni. Oh iya wis kono golek arane sapa sing apik. Lajeng Abah istikharah ingkang medal niku sekawan ayat nika ingkang kula aturaken wau. Nas wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhirnya sesampune dipun takwili medal niku nami tahsinul akhlak. Nggih. Ingkang dipun kersakaken nggih tentose tafaul kalian namanya tahsinul akhlak. Lah niku ingkang dados napa dados perhatianipun Abah dalam tarbiyah, dalam mengajarkan keilmuan niku tidak lepas dari napa adab, dari masalah akhlak. Artinya akhlak ingkang dipun dewaken. Nggih. Mila nggih terkenal Abah niku terkenale napa menawi ngobrol menawi napa keduginan tamu atau ngadepi tamu niku napa carane gayeng napa-napa nggih. Pokoke eco anune niku eco. Terus yang lawan bicara niku nyaman mboten terintimidasi, mboten merasa kecil. Jadi kados obrolan apa niku berjalan mengalir begitu saja. Lan niku ingkang secara langsung ajaran-ajaran mawon niku dipun pelajari, dipun tiru dening Abah Mustadi saking ramanipun. Ramanipun inggih menika Mbah Yai Hasbullah. Niku nggih terkenal akhlaknya niku sae. Antara kados contonipun makaten. Ya Hasbullah dari zaman riyin niku kendaraan sepeda Honda niku harus sampun mewah gitu, sampun mewah. Oh mari teng Pekalongan nggih. Pekalongan kan sarung batik, terus klambi safari nggih. Lajeng sepeda rally itu kan mewah sangat ya. Lah niku ingkang kendaraan ingkang ya Hasbullah ada. Setiap dinten niku kangge ngaos dateng Kempek. Setiap dinten dateng ngaos dateng Kempek. Wekdal ini pun jam sangat enjing. Tapi ya Hasbullah budal saking griya niku enjing setengah pitu. Niku paling siang di jam itu niku sampai budal saking griya. Supados mangke jam 9 enjing dugi teng Kempek. Keranten napa? Nggih keranten ya Hasbullah menawi melampah ngoten kangge sepeda. Wonten tiyang mandhap riyin, terus salaman riyin, ngobrol riyin, bahkan menawi tiyang esuk sarapan nggih diaturi sarapan riyin. Terus munggah malih, ngontel malih. Ngontel pit wonten tiyang kang napa lenggah teng ngajeng niku nggih mandhap malih, salaman malih terus. Sampai winong empek mawon sampai 2 jam. Lan secara detail Abah niku menceritakan bagaimana caranya ya Hasbullah ngontel sepeda niku. Terus setunggal ontelan setunggal lubengan terus sampai kinten-kinten badhe rubuh ngoten lah cara kasar niku nembe diontel malih. Mboten ngebut niku mboten. Carane ngoten. Sak ontelan ngoten. Terus menawi sampun badhe gleong-gleong nembe diontel malih. Carane niku. Lah menawi sak lintune dinten ngaos teng Kempek. Ini ku sampun sepuh, sampun maksudnya sampun
sampun gak ada putra abah lan raine pun sampun, tapi tetap ta'allum ngaji ngawas datang pamanipun ingkang nami Mbah Yai Mbah Yai Harun bin Abdul Jalil. Nah ini kula badhe cerita sekedhik ceritakan malih. Nggih, mboten napa-napa nggih cerita mawon nggih. Nggih. Terus mengatakan, lah Mbah Yai Abdul Jalil ingkang wau kula sebut niku kelebete mbahipun Mbah Yai Hasbullah. Terus buyutipun Abah Mustahdi Hasbullah, nggih. Mustahdi bin Hasbullah bin Kulsum bin Abdul Jalil binti Abdul Jalil. Terus nambahnya Kulsum niku Mbak Yuni pun Mbah Yai Harun Kempek ingkang ramanipun Mbah Yai Umar Soleh Kempek niku. Terus Abah menawi ngundang Yai Umar Kempek, Yai Umar Soleh Kempek niku paman, dan Mbah Yai Hasbullah ngundang Mbah Yai Harun paman. Ngantos termasuk ceritanya pun kenapa Mbah Yai Hasbullah ndamel tempat atau nggak ada tempat pendino sampai dados pondok niku nggih ingkang maringi Mbah Yai Harun niku. Terus tanah 100 meter ingkang komplek B kali komplek A kalian musola niku teng wonten teng tanah ingkang jumlahipun 100 batah, 100 meter 100 batah pinaringan saking Mbah Yai Harun atau pamanipun. Terus Mbah Yai Hasbullah dipun tempataken dhateng niku, niki tempat bakal rame, nek kowe ora kuat aja didol wis jane wae, ngoten pesene niku ngoten. Lah wangsul wali dhateng Mbah Yai Abdul Jalil niki hubungan kalian wau, hubungane alaqah antara Winong kalian Pekalongan niku mboten saking Mbah Yai Hasbullah, mboten saking Abah mawon, mboten saking Yai Hasbullah, tapi saking Yai Abdul Jalil. Mbah Yai Abdul Jalil niku bin Hasan Sumodipuro menawi telepane. Hasan Sumodipuro niku terus nggih napa semacam gelar ningrat saking Mataram Islam saking Yogyakarta. Ingkang makbaripun dateng beli dateng wau niku. Datang mriki teng napa namanya? Nggih, teng mriki, teng pokoke Pekalongan lah ngoten. Kula ngertos niku dumuni ngidul ngoten nggih. Nggih. Oh, sepintas kula nggih. Nggih. Kula emut niku makbaroe mboten dicungkupi, kranteng nggih menawi dicungkupi rusak terus ngoten. Kula nggih riyen nggih mireng critane makbare pun Mbah Yai Hasan itu menawi dipun lentangi manuke ceblok terus ngoten nggih. Duka wallahu alam. Lah niku hubunganipun atau alaqah antara pesantren Tahsin Akhlak Winong ingkang sakniki disebut pondok pesantren Tahsin Akhlak Winong kalian Pekalongan. Ngoten terus wonten mbah-mbahe wonten ingkang saking mriki. Mbah-mbahe niku ini bukan saking Mbah Yai Hasbullah mawon, tapi saking Mbah Yai Hasbullah. Ngaten. Selajengipun kula badhe matur mengenai muadalah di seketik nambahi wau niku. Muadalah niku nggih salah satu napa lembaga jenis lembaga, salah satu lembaga yang merupakan formalitas pesantren gitu, untuk diakui oleh negara sebagai lembaga pendidikan. Itu muadalah. Menawi secara harafiah, artinya muadalah itu ya kesetaraan atau disamakan atau disesuaikan, disetarakan. Terus kelawan mengikuti program muadalah saat ini santri Tahsin Akhlak Winong secara resmi atau secara formal dipun akui negara. Atau sipun gambarane menawi wekdalipun sampun
angsal kedah angsal ijazah pun resmi sebagai dokumen negara. Salah satu cirinya adalah wonten burung garudanya, wonten burung Garuda lajeng nomor register ijazah pun tercantum atau tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam hal ini memang menjadi wadah dari lembaga muadalah, lembaga pendidikan muadalah. Mengenai kegiatan ingkang wau dipunaturaken sesuai persis kalian ingkang jenengan sedaya riyin lampahi, jenengan sedaya terima lampahi wekdal wonten teng Minang. Wae madai pun tasrifan jurmiyah mboten niku persis, menawi mboten saged mboten apal ngadeg mboten niku. Ingkang selajengipun tingkatan berikutnya mungkin wonten penambahan satu tingkat, di mana riyin niku kelas wonten kelas niku tingkatane ibtidak kalian sanawiyah ngoten nggih. Ibtidak gangsal tahun, sanawiyah 3 tahun. Ibtidak setunggal kali 3 lajeng sekawan gangsal. Kelas gangsal niku pelajaran pun nahwe amriti lajeng fikih Fathul Qorib, berarti Fathul Qorib setahun kan gitu. Niku riyin. Sebenarnya sejak tahun 2006 wekdal tasih komplit sedoyo sederek kula tasih komplit lotos niku ingkang nyepeng madrasah niku Kang Muhammad Karimullah, Muhammad Hasbullah niku kita sudah melakukan perubahan tingkatan yang semula ibtidaiyah 5 tahun, sanawiyah 3 tahun menjadi ibtidaiyah ditiadakan, digantos dados sifir awal sifir sani, lajeng sanawiyah 3 tahun 1, 2, 3. Ingkang pertama wonten napa jurmiyah kalian tasrifan kalian sulam taufik fikih niku kelas gangsale, dan iki wonten kelas 3 kelas kali niku dipun tambahaken wekdal niku Duratul Yatimah nahwe, lajeng tasrifane tasrif lughawi menawi kelas tunggal sanawiyah, tasrif istilahi kelas kali sanawiyah niku tasrif lughawi. Terus tasrifan niku tasrifan ingkang susunanipun Mbah Yai Ali Maksum Mbah Yai Ali Maksum Jombang niku dados kali tahun, kelas tunggal sanawiyah kali kelas 3 kelas kali sanawiyah. Lajeng kelas 3 sanawiyah kelas kali sanawiyah fikih Fathul Qorib awal Fathul Qorib awal sampai kita berbuyung. Lajeng kelas 3 sanawiyah nahwe niku amriti sorofe niku nadom maksud, lajeng fikih niku Fathul Qorib tsani mulai babul buyung sampai akhir niku mekaten. Lajeng sing waune ingkang waune niku kelas tunggal sanawiyah dados kelas tunggal aliyah. Nahwu sorofe nggih nahwe alfiyah. Sorofe mboten wonten nggih kelas tunggal. Lajeng ingkang kelas kali sanawiyah niku napa nahwe nggih alfiyah Ibnu Malik niku. Alfiyah Ibnu Malik nazom ingkang napa qauluhu takrirane qauluhu ala lirboyo. Ajeng kelas 3 kelas 3 aliyah niku Jauharul Maknun. Menawi fikih 1, 2, 3 niku Fathul Mu'in. Dados Fathul Mu'in niku dados 3 tahun. Mekaten. Terus persis niki keranten nggih kita tetap mengacu arahan dawuhipun Abah. Iki aja gampang-gampang ganti kurikulum. Iki sak istikharoi wis paling apik ngene. Terus dengan merubah tingkatan itu sama sekali bukan merubah kurikulum, hanya memang menambahkan itu Duratul Yatimah karena untuk penyesuaian kelas awal. Ngoten. Ajeng nggih asiran takrirane Abah ingkang nggih menawi zaman riyin zaman tahun sedherenge 85 mungkin nggih
niku takriran atau takriran niku biasanya dipun waos dipun sampai akan dipun ajarakan abah niku ba'da sholatil jamaah sadèrèngé bubar. Nah abah mau saken takriran napa niku tauhid, takriran mustalahul qurra lan sak piturute niku biasa diajaraken sak sampune jamaah tiap waktu niku, kecuali maghrib kali subuh biasanya mboten. Lajeng seiring kalian bertambahnya santri waktu niku akhirnya dipun pindah sesampun waktale kalian asiran bisa badane asiran Quran lajeng takriran diwaos takriran iki terus sing napa ngaji turu ba'da subuh arane sepanjang niku lha niku ingkang kula maksud takriran niku riyen sadèrèngé tahun 85 sak elinge kula niku diaturaken disampaikan apa badal jamaah, tetapi sampune santri semakin kapah sampai tahun 90-an itu dipun pindah enjing pada ngaos subuh ngaos ngaji subuh lajeng mangke asiran sareng-sareng terus takriran badhe niku ingkang tasih junior niku persiapan sekolah ingkang sampun senior ngaos kitab wonten waktu niku Sahih Bukhari ngoten iki lan sak piturute. Nah, ingkang berjalan datang kelas lan beberapa ajaran atau fun ilmu ingkang diajaraken di luar kelas dan di luar kelas itu insyaallah pasti tetap sesuai kalian nopo ingkang sampun dibakukan sampun dipapakan dumateng dening Abah Mustadi Hasbullah niku terus cekake muadalah niku kados wau ingkang disampaikan Mbak Faza niku namung formalitas ijazah mawon, sehingga dengan adanya muadalah dengan adanya legal formal yang terpenuhi maka mutakharrij pondok pesantren Tahsin Akhlak winong insyaallah nggih saged melanjutkan pendidikannya setelah selesai tingkat kuliah saged melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, tapi sak nyatane menawi hakikote sejak tahun 2010-2009 niku sebenarnya ada keterwakilan dari mutakharrij Winong yang mendaftar di IAIN Syekh Nurjadi sampun IAIN waktu niku. Hari ini kan sempat ada STAIN gitu, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Negeri gitu. Terus agama Islam negeri lajeng dados IAIN niku tamatan tahun 2009 wonten naminipun Kamali. Kang Kamali niki ceritane menapa sowan dateng Abah Muhammad Hasbullah badhe nyuwun ijazah sanawiyah. Ranten piyambake ngraose sampun rampung menapa Jauharul Maknun. Lajeng kali Abah Muhammad didangu kangge napa? Anu mbah kula badhe nerasaken dateng SMK namine SMK Ulul Albab teng Plumbon niku tempate. Bareng dipun tingali datae ranten waktu niku datae tasih lengkap niku. Bahkan formulir ijazah, formulir ujian wonten dateng berkasnya masing-masing anak niku. Disalut waktu niku sejak zamannya Pak Habib sampai jenengan nggih Kang Sofwan ini sampai Kang Sadullah, Kang Fatoni nggih, Fatoni niku tertib, administrasi tertib. Terus ingkang estu rampung niku ketinggal wonten formulir ujian akhir niku wonten, masih wonten. Nilai-nilai juga bukan duplikat napa, bukan katrol atau nilai-nilai napa fiktif. Tapi asli nilai saking mriku nggih disesuaikan seketik lah. Mosok misalnya nilai nopo niku terus nilai kali ini kan bukan pantas dan ijazah. Tapi itu secara data niku wonten. Lajeng sampun ditingali lho, sampean niku kan sampun rampung Jauharul Maknun. Nggih ngoten. Berarti nek rampung Jauharul Maknun ya kowe ora ijazah aliyah. Ora ijazah sanawiyah. Terus madrasah Salafiyah Tahsin Akhlak tingkat aliyah. Akhirnya dipun damelaken keranten waktu niku nggih
piyambake sanawiyah dereng diterbitkan di pancen lare nang mriku niku 6 tahun rampung SD langsung mriku niku sampai 6 tahun sampai rampung Jauharul Mahmud. Akhirnya dipun terbitaken ijazah sanawiyah kali ijazah aliyah. Nggih sampun mawon niku. Bareng sampun 4 atau berapa tahun niku wangsul malih nyuwun legalisir. Loh, kowe legalisir kanggo apa? Kangge pemberkasan wisuda. Loh. Jare sampeyan iki harapan sekolah ning SMK mboten siyos. Lah kula wonten ijazah aliyah akhirnya kula coba-coba napa daftar teng IAIN Nurjati. Kalian bagian pendaftaran kula dikrengken menghadap langsung ke TU. Kalian TU sampune ditingali, oh ya wis masuk. Ngoten. Akhirnya diterima. Dipun terima lajeng sampai rampung waktu niku kangge persiap pemberkasan napa niku wisuda yang mbake butuh legalisir, akhirnya dipun legalisir. Berarti sing awit daftar sampai tekan wisuda nggih ijazah masta. Dereng adalah jauh sebelum adalah 2009. Nggih. Akhirnya sakniki sampun S2 sampun rampung. Nggih, mila nggih menawi kula kepanggih ngobrol-ngobrol sering kula dorong-dorong kengken S3 ngoten sisa. Kanten piyambake nggih alhamdulillah sampai sakniki niku aktif datang pendidikan. Ini sebenarnya Kang Kamal ini ku pengurus ya, salah satu sekretaris nih, wakil sekretaris Himasta Pusat. Tapi buatan milet sana ini. Wonten malih tamatan tahun 2010 di kakak kelas aji kelas ini, namanya Kang Ahmad Wahib kalian Kang Husain. Tahun tamatan 2010 dan 2011. Niku kali-kali yang lebet datang IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan mendapat beasiswa. Ingkang Kamal ini ku mboten wonten rekomendasi sama sekali saking pondok. Lah menawi ingkang kali ini nyuwun rekomendasi keranten piyambake angsal beasiswa. Beasiswa pendidikan penuh sampai selesai. Dan kebetulan dua-duanya niku keranten IP-nya di atas atau 3 koma, akhirnya pun dapat prioritas untuk mendapatkan beasiswa living cost lah. Ada uang jajannya, ada uang bukunya. 1 bulan itu 1 juta dan sampai selesai itu 1 juta setiap bulan. Dipun rekomendasi akan saking dekane mereka mengenai biaya pendidikannya kuliah sampai selesai. Terus kulo tangleti, terus bayarmu apa? Kulo niku awal dikengin bayar asuransi kesehatan, pinten pitung dosa ibu. Tetapi sesampune beasiswa ini medal diwangsulaken malih pitung dosa ibu. Sampai akhir nembe piyambake bayar kangge wisuda sejumlah kirang langkung 650 kangge tempat sumbangan tempat wisuda kalian penyewaan toga apa tumbas mut ngapunten. Tapi kulo inget niku 650. Niku mawon biaya ya. Kali-kali yang disami ingkang setunggal teng dakwah ingkang Ahmad Wahid niku ingkang setunggale waktu niku teng napa Usuluddin tafsir Usuluddin iki tafsir nggih tafsir namine Kang Husain niku adike Kang Majid Kang Majid napa ingkang derek teng Kang Muhammad niku nggih ini. Terus mengatakan, tetapi terus terang dengan keadaan seperti itu pun kita nggak bisa menjamin kalau misalkan ada yang tanya, terus ijazah ini bisa nggak kalau buat saya kuliah meneruskan? Nah itu saya nggak menjamin bisa. Gitu. Oleh karena itu dengan adanya program adalah ya saat itu sehingga kita tertarik sejak tahun 2014 sebenarnya. Kami sudah mengaturkan kepada beliau, tapi mungkin dengan berbagai pertimbangan beliau belum insyirah ya, belum meluluskan akhirnya sampai tahun 2021 ya, 2021 bulan Oktober kita ajukan proposal muadalah ke Kemenag Kabupaten, kemudian dalam waktu 4 hari alhamdulillah rekomendasi turun ya, waktu itu ngajukan hari Selasa saya masih ingat itu, terus hari Rabu itu sudah ditelepon, ini besok sudah bisa diambil katanya rekomendasinya. Kemudian itu bulan Oktober. Kemudian
ya agak lama, mungkin sekitar 3 minggu, kemudian kita ajukan ke Bandung, dan seminggu kemudian visit dari Bandung, kemudian menyatakan oke, nanti mungkin 2-3 hari ini kita hubungi untuk mengambil rekomendasi untuk ke pusat. Akhirnya ya benar, setelah visit, kemudian 3 hari kemudian kita dihubungi, dipersilahkan ngambil rekomendasi itu ke Kemenag Kabupaten. Setelah di Kemenag Kabupaten, waktu itu ya kita harus ke pusat, harus mengajukan proposal ke pusat, tapi proposalnya belum masuk. Rencana kita hari Senin ke Jakarta untuk memasukkan proposal, ternyata hari Jumat pas menjelang Jumatan, Mafaza ini ya, Ustadz Ahmad Mafaza ditelepon dari pusat, dari waktu itu namanya Ibu Ningrum yang bagian muadalah itu, memberitahukan bahwa hari Minggu lusa dari pusat akan visit ke Tahsun Akhlak Gunung sehubungan dengan proposal muadalah. Nah, proposalnya belum diajukan, tapi di sana sudah di follow up. Alhamdulillah, nggak usah kita bahas lah. Mau rincinya ya kita nanti ngobrol halusan aja. Terus itu berapa hari keluar rekomendasi? Rekomendasi 5 hari. Apa? Menawi saking rekomendasi Kanwil dan sampai visit pusat. Ya, akhirnya waktu itu ya visit pusat November akhir. November akhir ya, agak mengherankan juga. Waktu itu visit itu sebenarnya ya berkaitan dengan administrasi, kemudian sarana prasarana, kemudian kitab-kitab apa saja yang diajarkan, kemudian ya secara teori ada kemampuan lah, tingkatan anaknya yang uji waktu itu ya harusnya Kiai Abdul Muqsid, Dr. Abdul Muqsid itu ya kebetulan waktu itu saya bilang saya kenal itu Dr. Abdul Muqsid. Tapi alhamdulillah semua terlewati dan dinyatakan layak mendapatkan SK muadalah. Tanggal 7 Januari SK dikeluarkan, kemudian tanggal Maret itu dirilis di web ya, di web bahwa Tahsun Akhlak ya SK-nya sudah turun, dan bulan Aprilnya kita diundang ke sana. Ya waktu itu saya Abah Muhammad Asbullah yang menerima apa namanya salinan SK muadalah itu langsung Abah Muhammad Asbullah. Waktu itu yang menjadi perwakilan seluruh Indonesia yang berjumlah berapa lembaga itu? 40-an ya, 40-an lembaga, 48 lembaga seluruh Indonesia, dan Tahsun Akhlak Winong mewakili ya secara simbolis maju ke depan untuk menerima salinan SK waktu itu. Nah itu kita merasa berarti Winong sudah agak dilirik lagi gitu. Ya waktu itu kita tidak tahu siapa, sampai sana kemudian tiba-tiba didaulat untuk maju ya, mewakili, menjadi perwakilan secara simbolis menerima salinan SK. Jadi saya harap bisa dimengerti proses itu semua, dan itu kami lakukan semata-mata untuk meneruskan amanah dari Abah Mustadi Hasbullah, dari Mbah Yai Hasbullah, dan dari simbah-mbahnya. Itu semata-mata khidmah kami ya sebagai zuriyah beliau-beliau meneruskan amanah. Jadi waktu itu ya ada seloroh ya, pokoknya kita lakukan maksimal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang beliau terapkan, artinya tidak menyalahi aturan-aturan beliau. Masalah hasil atau enggaknya itu terserah Gusti Allah, waktu itu seperti itu ya. Tapi ya, dan waktu itu juga ya kita positif, kita berperasa optimis karena tahapan-tahapan yang kita lalui itu begitu mudahnya, begitu cepat, begitu mudahnya. 5 bulan.
Jadi dalam jangka waktu 5 bulan kita sudah dapatkan SK secara resmi, kemudian 3-4 bulan kemudian NPSN kita sudah keluar semua. NPSN Ulia dan NPSN Wusto sudah keluar. Artinya secara resmi ya sudah bisa beroperasi. Secara resmi begitu sudah bisa. Karena kalau belum ada NPSN itu ya belum resmi betulan. NPSN apa? Nomor pokok sekolah nasional. Itu yang mengeluarkan memang Kemenag, tetapi diketahui oleh Kementerian Pendidikan, ya. Jadi diketahui oleh Kementerian Pendidikan. NPSN, jadi semua sekolah yang formal itu pasti ada NPSN-nya. Kalau nggak ada NPSN-nya, ya belum formal namanya. Yang lain tahunan. Ya informasinya yang lain itu waktu itu setelah kita terima SK, ya udah sudah mengajukan, ketika sudah pemberkasan untuk mengajukan permohonan NPSN, orang-orang bilang ya sesuai pengalaman mereka, ya udah kalau itu sih pendidikan langsung jalan, anggap aja udah resmi, walaupun nanti nunggunya harus 2-3 tahun. Tapi alhamdulillah dalam 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan itu yang sanawiyah ya, yang kuliahnya kebetulan ada trouble sedikit, ada salah penulisan, salah huruf saja itu jadi masalah, sehingga 4 bulan kemudian baru diterbitkan. Tapi alhamdulillah dengan tahapan-tahapan semuanya itu bisa dilewati dengan mulus, dengan cepat, dan ya tanpa rintangan. Sampai waktu itu saya ingat ya beliau sama Abah Muhammad Hasbullah itu bilang, ya ini korenah bahwa Abah Mae Rito. Amin. Itu yang memacu kita semakin bersemangat untuk mengusahakan seperti ini. Jadi saya harap dengan adanya penjelasan ini tidak ada lagi pertanyaan bahwa nanti setelah selesai kuliah, marhalah kuliah di Winong, apakah bisa ke perguruan tinggi. Jadi saya harap ya sudah tidak perlu ragu lagi. Kalau kemarin pertanyaannya kan seperti itu. Saya ingat dari waktu itu Kang Sofan bilang susah katanya. Saya sampaikan ke wali murid, ke orang tua, mereka selalu tanya, nanti kalau di Winong dapat ijazah enggak? Terus waktu Kang Sofan jawab bisa dapat katanya, ijazahnya bisa buat kerja enggak? Bisa buat meneruskan ke perguruan tinggi enggak? Nah, itu yang tidak bisa kita jawab secara pasti pada waktu itu. Tapi insya Allah sekarang dengan pertanyaan yang sama, maka kita akan menjawab bisa, ya, walaupun tetap insya Allah. Agaknya sudah terlalu lama saya menyampaikan ini. Oh ya, ada sedikit lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa semua ini kita lakukan dalam rangka hikmah menjalankan amanah dari orang tua kami, dari para pendahulu kami. Jadi insya Allah tidak ada niatan secara ambisi pribadi. Jadi niatnya seperti itu. Pokoknya kita jangan sampai, waktu itu tekadnya begitu, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kita dikatakan atau terbilang termasuk tidak pernah melakukan apa-apa untuk menjalankan amanah orang tua. Perkara kita sudah berusaha maksimal, kemudian hasilnya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu lagi, yaitu mungkin ada selentingan atau selentingan pertanyaan mengenai keterlibatan pesantren Tahsin Akhlak Winong atau AMDO atau personal yang anggota keluarga Tahsin Akhlak Winong terjun ke politik, ya itu ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, ini perlu saya jelaskan, perlu saya jawab bahwa insya Allah ini tidak menyalahi semangat dari orang tua kita, atau gampangnya tidak menyalahi aturan dari Abah tadi. Karena ternyata dulu
sejak zaman NU masih sebagai partai politik, Abah itu sangat apa ya? Ya memang berkiprah di NU. Waktu itu tercatat juga sebagai mustasyar di Kabupaten Cirebon. Waktu itu kan belum ada kota madya, ya masih ada kabupaten aja ya, Kabupaten Cirebon gitu. Belum ada kota madya dulu. Itu ya begitupun setelah NU tidak menjadi partai politik, walaupun Abah tidak secara terang-terangan, tetapi Abah selalu di belakang layar untuk membidani keterwakilan orang-orang NU di Partai P3 waktu itu. Jadi Abah itu termasuk ya selalu berada di tim yang memutuskan siapa saja yang berhak atau siapa saja yang bisa mewakili orang NU yang bisa mewakili menjadi DPRD Kabupaten Cirebon. Waktu itu ya yang lama adalah Pak Masyari namanya, Pak Masyari. Pak Masyari. Pak Sahari, bukan Pak Sahari. Menjadi orang yang dekat dengan Abah. Roni alias Ya. ditunjuk oleh Abah. Iya. Nah, memang tidak secara terang-terangan karena ya tahu sendirilah perjalanan politik pada waktu itu kan sangat-sangat diskriminatif ya terhadap orang-orang yang tidak seperti sing ora koyo kae sing ora melu kae kan dipersulit ya segalanya. Ya saya ingat gitu waktu kecil saya selalu dipesenin ini kalau ada orang datang nanti bilang Abah nggak ada. Ternyata beneran ada orang datang dan Abah nggak ada itu yang nggak ada di rumah, padahal Abahnya ada di Tajuk. Ada di Tajuk, ada orang datang. Biasanya waktu itu yang datang Kiai Hari dari Babakan datang, Kiai nanti malam jangan di rumah, nanti ada orang datang. Ya biasanya beneran malamnya ada orang datang, ya ada yang pakai baju dinas, ada pakai baju tentara juga, ada pakai. Nah itu datang nanyain Abahnya nggak ada, ya padahal Abahnya ngumpetnya yang Tajuk. Ya nggak ngumpet, kata Kang Alian ngobrol sama anak-anak santri katanya di Tajuk. Gitu. Kemudian setelah tahun 98 reformasi, ya waktu itu ada terbuka banyak partai politik, di mana kemudian akhirnya Gus Dur mendeklarasikan PKB. Waktu itu Abah ya tiba-tiba saja ikut PKB. Malah ya saya dengar sendiri ngomong sama saya sendiri, carikan bendera yang paling besar, dipasanglah di depan pondok katanya. Akhirnya waktu itu saya sama Kang Muhib dapat bendera ukurannya 8 kali 12 meter. Ya bukan bendera sebenarnya, 8 kali 12 itu baliho gede banget. Ya PKB dipasang di pojok sebelah kidul, sebelah timurnya pondok aja, sebelah timurnya jalan. Ya di atas jalan makam itu 12 meter kali 8 ya tinggi banget. Ya di situ pakai bambu itu. Terus akhirnya ya penasaran kenapa kok Abah sekarang mau berkiprah lagi di politik. Dan Abah tahu bahwa saya ketemu dengan Hadratus Syekh, beliau berpesan rewangana Gus Dur gitu. Nah, akhirnya ya sejak saat itu ya walaupun nggak secara ya terang-terangan atau apa ya nggak ikut kampanye lah, tapi kalau nggak salah dulu sempat ke Pekalongan ya menghadiri kampanye, atau kamu hip saja itu waktu itu. Kalau nggak salah bareng sama Gus siapa yang ketua PWNU Jawa Tengah itu, acaranya di Pekalongan, acaranya kampanye PKB waktu itu. Bukan Gus yang dari Tegalrejo itu, Gus Yusuf, ya Gus Yusuf kalau nggak salah gitu. Dan seingat saya itu Abah hadir di sini tapi ya nggak ikut nyambut gitu, tapi ikut mendampingi untuk kampanye PKB. Sampai kemudian beliau meninggal, ya belum pernah mencabut dukungan PKB. Untuk mencabut dukungan dari PKB, walaupun ada sedikit kekecewaan ketika ditawari Kiai yang dari Winong siapa?
Setelah ditanya nggak ada yang mau, dan waktu itu sebenarnya yang berpotensi untuk terjun ke politik kan Kang Rohib. Tapi waktu itu Kang Rohib baru saja sakit, ya waktu itu baru kena stroke, sehingga ya tidak memungkinkan untuk terjun. Akhirnya Abah bilang perwakilan dari Winong Aliyah Z dari Babakan, dari Jagapura. Terus akhirnya ya setelah mungkin digodok oleh mereka, akhirnya ada yang ngomong, ya daripada buat Aliyah Z, mendingan buat saya, kalau saya masih ada bau saudaranya dengan Winong, katanya begitu. Akhirnya yang jadi orang yang itu, jadi Kang Aliyah dicoret. Nah, ya diturunkan lah, nomornya diturunkan sehingga nomor tidak jadi. Waktu itu kan masih berdasarkan nomor urut kan, nomor urut 1 ya prioritas jadi. Nah, tapi itu pun tidak membuat Abah lantas mencabut dukungan dari PKB, enggak. Ya sampai beliau meninggal itu tidak pernah mengatakan keluar dari PKB. Gitu. Kemudian tahun 2007 atau ya sekitar tahun itu Kang Muhib itu masuk ke pengurusan PKB di Dewan Syuro. Nah, setelah ya sampai beliau meninggal, kemudian setelah beliau meninggal pada tahun 2022 saya masuk ke pengurusan DPC PKB. Dasarnya ya Abah belum pernah mencabut dukungan. Ditambah lagi sesuai dengan hasil kesepakatan kami, ya waktu itu belum melibatkan yang muda-muda, tapi yang sepuh-sepuh ini, termasuk Abah Muhammad waktu itu belum gerah. Ya, waktu itu saya izin, Kang, saya disuruh masuk ke MUI. Gimana? MUI-nya di apa? Komisi Fatwa. Ya masuk. Terus waktu saya dapat ya tawaran lagi masuk ke Dewan Syuro PKB, saya matur lagi juga. Saya matur, ya kamu harus ikut, mau aja, ambil aja. Terus diizini. Waktu saya dapat tawaran di NU, di PCNU, di jajaran Suriah, saya juga izin ya kepada beliau. Terus ya beliau sepakat saya harus ikut. Dasarnya apa? Dasarnya ya supaya dengan keberadaan anggota keluarga kita di luar, kita bisa terlihat dari luar. Soalnya keadaannya tidak seperti dulu. Kalau Abah nggak usah keluar, di dalam saja, tapi sinarnya sudah sampai keluar. Gitu. Nah sekarang kalau nggak jemput seperti itu, kalau kita nggak berada di luar, kita nggak akan terlihat. Katanya seperti itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan waktu itu saya juga menarik Imam Jalaluddin untuk menjadi pengurus harian di DPC PKB Kabupaten Cirebon, jadi sekretaris 2 atau 3 kurang lupa saya. Setelah saya bisa menarik, ya itu salah satu fungsinya kan saya jadi bisa menempatkan orang, bisa menarik orang-orang kita. Kemudian waktu itu Imam Jalaluddin akan mencalonkan di kabupaten. Ya, kami semua sudah sepakat. Tiba-tiba ada perubahan. Imam Jalaluddin naik, ya Imam Jalaluddin naik ke provinsi. Itu akhirnya di kabupaten kan kosong. Sayang, kebetulan di dapil 2 kekurangan dari unsur perempuan. Akhirnya dorong sana dorong sini. Waktu itu ya saya sendiri sih didorong agar ke politik. Akhirnya saya matur Kang Muhammad, Kang, ini teman-teman dorong saya untuk nyalon di kabupaten. Jangan, haram. Kalau kamu keluar nanti siapa di sini yang ngurus, Pak? Itu persisnya seperti itu beliau bilang gitu. Ya saya nggak tahu kalau ternyata beliau sendiri akhirnya ya dicoba oleh Allah mendapatkan uzur seperti itu. Ya. Tapi beliau bilang begitu. Nanti kalau kamu keluar, di sini siapa yang ngurus, saya? Haram. Kemudian saya ngobrol lagi dengan Abah Ulin. Setelah ngobrol, ya Iis saja katanya. Iis, ya istri saya. Akhirnya saya matur lagi ke Muhammad, Kang, gimana kalau Iis? Ya setuju, ya harus menang. Katanya seperti itu. Begitulah prosesnya. Artinya semua keputusan itu seperti yang dibilang oleh Ananda Mafaza tadi, tidak keputusan yang terburu-buru, tapi adalah keputusan yang matang, ya, yang
insya Allah ya berdasarkan ya lillahi ta'ala, dalam rangka apa? Dalam rangka khidmah ya, meneruskan amanah apa? Mustahdi meneruskan amanahnya ya hasbullah. Jadi ya kita juga bersyukur ya, tanpa bersusah payah kita sudah menunjukkan kepada orang-orang di luar sana ya, dengan adanya anak-anak kita berhasil mendapatkan juara 1, 2, 3 lomba Qura'atul Kutub tingkat Fathul Mu'in. Nih. Betul, listriknya mati. Oh, udah. Oh, lah. Ya mohon maklum kepada semua alumni dan ya berharap tidak ada dugaan atau syakwa yang tidak tepat gitu. Dan selebihnya kami memohon doa restu dan dukungan panjenengan semua agar semua apa yang telah kita perjuangkan itu bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.